Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada beberapa kasus bunuh diri, Uje. Iya. Ya, ada yang karena putus cinta, ya. Ada juga karena tekanan ekonomi. Sampai pernah ada suatu peristiwa orang mencoba bunuh diri. Dia lompat dari jembatan layang flyover, sampai di bawah. Hidup. Hah? Hidup. Dia lompat, dia jatuh, masih hidup. Patah-patah tapi badannya. Oh, nah, susah juga. kalau meninggal selesai. Nah, ini kalau misalnya udah coba lompat dan akhirnya sampai sekarang nggak sembuh-sembuh gimana, Uje? Sama aja, mau meninggal nggak meninggal juga rugi. Kalau nggak meninggal punya kesempatan buat tobat. Iya. Oh gitu ya. Meninggal urusannya sama Allah baru dimulai. Iya benar juga ya, Uje. Jadi orang yang membunuh dirinya sama dengan artinya membuat masalah baru dengan Allah. Karena dia merampas hak prerogatif Allah di dalam urusan menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Haknya Allah. Haknya kita adalah bagaimana menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Kan Allah ingatkan, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh diri kamu. Al-qatil wal maktul finnar, yang ngebunuh, yang dibunuh masuk neraka. Kok yang dibunuh masuk neraka? Ya kalau nggak dibunuh dia ngebunuh. Ini perkara membunuh orang, dibunuh, bahkan membunuh diri sendiri. Ya seperti itu urusannya. Bu, orang mati mah bakal ngerepotin orang. Sekarang kalau kita matinya mati wajar, itu udah ngerepotin keluarga. Sekarang kalau mati kagak wajar, di mall kan ngerepotin orang banyak. Kesian tuh mall, akhirnya orang pada serem mau datang ke situ. Apa kagak ngerepotin orang? Yang paling menyedihkan adalah apa? Yang paling berduka si keluarga. Seandainya dia seorang anak, apakah tidak teriris hati seorang ibu melihat anaknya seperti itu? Bagaimana kondisi bapaknya? Apa nggak stres? Jangan-jangan berok besok. Gua jadi ngomong, saking sedihnya jadi berok. Jangan-jangan bukan tidak mungkin nanti bapak ibunya yang akan menyusul bunuh diri. Kalau nggak kuat-kuat iman. Makanya apa kata Allah dalam Quran? Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan engkau berputus dari rahmat Allah. Tuh, jangan berputus dari rahmat Allah. Karena kalau kita berputus dari rahmat Allah, sudah pasti akan jadi orang-orang seperti itu. Uje, tapi mohon maaf Uje. Saya maafin. Dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, seolah-olah banyak sekali pemakluman, ya. Ngelihatnya begini, katanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, Allah yang berfirman. Ya, betul. Tapi kenapa kok di negara kita tercinta, setiap ada kesulitan lagi? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nambah lagi sulitnya. Ini ada kesulitan, kesulitan lagi. Seolah-olah kok nggak berhenti sih sulitnya. Ada apa dengan negeri kita tercinta ini, Uji? Kalau saya sih nggak kaget, Pak, Bu. Kagak kaget ada orang ngaku nabi, saya mah nggak kaget. Oh. Ada orang ngaku Jibril, saya nggak kaget. Ntar sekali-kali ada yang ngaku Allah. Begitu ditanya kenapa kamu ngaku Allah, supaya Jibril sama Nabi baru pada tobat, saya perintahin, kan begitu. Terus ya setelah itu ya saya nggak mau turun-turun. Jadi gila juga. Nggak aneh, Pak, dunia memang seperti itu. Ad-dunya darul imtihan, dunia tempatnya ujian. Dunia itu ibarat itu sudah seperti ya. Oh ya, dunia itu diibaratkan seperti sebuah kampus. Tempat orang saling berdebat, mengukur ilmu, merasa paling pintar, tapi tetap ujungnya berakhir di ruang ujian. Siapa yang tidak diuji di dunia ini? Semua diuji. Nabi yang kita anggap maksum, yang sudah dijamin surganya. Yang sudah apa, Bu? Dijamin surganya. Sudah apa, Bu? Dijamin surganya. Orang Jawa pasti itu ya. Rasul itu udah dijamin surganya. Coba. Tapi masih diuji. Kenapa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur Abu Jahal? Kenapa? Ya. Satu itu. Supaya ada satu lagi. Rasul dengan Abu Jahal seperti pisau dengan mata asah. Rasul pisaunya, Abu Jahal batu asahnya. Allah biarkan itu Abu Jahal panjang umur supaya makin mantap ujian Rasul. Jadi kalau ada orang dengki sama kita, tenang Pak, itu untuk ngemantepin akidah dan iman kita.
Jangan disesalin, jangan rugi. Kalau kepengen Abu Jahal digorok, waktu dia memerintahkan Habib bin Malik diundang datang, kemudian sang Rayhanatul Quraisy Habib bin Malik ini menantang Rasul buat ngebelah bulan. Tapi asbab itu justru pada akhirnya apa? Habib bin Malik masuk Islam. Karena Allah bisikan kepada Jibril, kepada Rasul tentang satu rahasia di mana orang tidak tahu. Habib bin Malik memiliki rahasia itu. Begitu dibisikan itu, tunduk dia kepada Rasul, dia beriman, dia bersyahadat kepada Allah dan Rasul. Harusnya Abu Jahal saat itu digorok, tapi enggak, dipanjangin umurnya. Supaya apa? Kesana terus, ujian Rasul ada, makin mantap dan makin mantap.